Bu Mas Dalina melihat bahwa liburan-liburan selama 1 tahun kemarin selalu berujung pada peningkatan jumlah penularan COVID-19. Lebaran kali ini juga dikhawatirkan akan ada potensi lonjakan penularan COVID-19. Sejauh apa kesiapan pemerintah untuk itu? Ya, jadi kenaikan kasus positif itu dipengaruhi banyak hal. Tidak hanya mobilisasi sebenarnya, Mbak Sofi. Jadi peningkatan kasus internal yang terjadi karena yang tadi kita sudah jelaskan, beberapa titik-titik yang memungkinkan untuk terjadinya transmisi, itu juga patut menjadi pertimbangan. Yang lain lagi, kapasitas atau kemampuan testing kita yang semakin baik itu juga memberikan pengaruh untuk bisa mendeteksi lebih banyak kasus. Bagi kita tidak menjadi masalah sebenarnya pertambahan kasus sepanjang kasus-kasus tersebut ditemukan dalam kondisi yang ringan atau tanpa gejala. Ya. Yang jadi persoalan jika kasus tersebut ditemukan dalam kondisi yang sedang, berat, atau apalagi kritis. Karena itu akan meningkatkan jumlah kematian kita. Jadi sebenarnya ini yang harus disosialisasikan pada pemerintah daerah untuk tidak khawatir kalau kasus itu bertambah banyak asal dia ditemukan dalam kondisi yang ringan atau tanpa gejala, karena itu membuktikan atau menunjukkan kinerja petugas kita di lapangan untuk kemampuan mereka mendeteksi atau mencari kasus atau capacity to detect. Itu penting sebenarnya di wilayah. Tapi begini Bu, ada satu hal yang jadi pertanyaan saya kalau penjelasan Bu Mas Dalina seperti itu, bahwa kalau misalkan yang ditemukan banyak tapi kemudian yang parah tidak banyak, itu tidak apa-apa, bukankah kemudian semakin banyak ditemukan, parah atau tidak, semakin banyak orang yang bisa dikarantina sehingga OTG tidak berkeliaran secara bebas begitu, sehingga risiko penularan jadi turun dengan signifikan, Bu Mas Dalina? Ya, itu yang disebut sebagai containment. Upaya untuk memutus rantai penularan itu dilakukan melalui upaya isolasi dan karantina. Jadi benar-benar memisahkan orang yang sakit dan kontak eratnya dari masyarakat umum yang sehat. Itu adalah containment standar atau protokol standar di dalam pengendalian wabah. Bu Mas Dalina, wabahnya. Ini kalau saya cek dari data Kementerian Kesehatan, hari ini yang dites itu ada 48.000 orang menggunakan PCR dan antigen 15.900-an orang. Ini sampelnya, sementara jumlah orangnya hanya 30 ribuan untuk PCR dan antigennya 13 ribuan. Saya masih ingat Januari lalu Pak Presiden bilang kalau bisa 1 orang sampai dengan 30 kontak tracing. Apa kabar itu, Bu? Ya, itu kontak erat. Jadi diharapkan 1 orang sebanyak-banyaknya. Sebenarnya rasio 30 itu bukanlah menjadi standar. Beberapa referensi menyatakan 2 sampai 90 bisa dicari kontak eratnya. Jadi yang kita harapkan adalah sebanyak-banyaknya. Terakhir kita minta 1 sampai 15. Dan mudah-mudahan saat ini bisa 1 sampai 20. Tetapi pada klaster-klaster yang besar, seperti yang tadi ada kegiatan tarawih, mungkin klasternya akan menjadi lebih besar karena ketemu dengan banyak orangnya banyak. Pak Alex, begini, tadi kita sudah sampaikan mengenai kebijakan, sudah disampaikan pula mengenai komunikasi risiko, tapi bagaimana menurut Anda dengan pengawasannya? Karena bagaimanapun seperti di mudik ini masih ada juga yang seringkali bobol atau jebol begitu. Ya, jadi melalui regulasi yang sudah dibuat, khususnya di Mendagri nomor 10, itu gubernur, bupati, wali kota diberikan otorisasi untuk melakukan sosialisasi dan penindakan kepada mereka yang melanggar sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Yang kedua, bahwa Pemda diwajibkan untuk melakukan pengawasan pengendalian untuk mengintensifkan penggunaan masker dan penegakan aturan pemakaian masker. Ini sudah jelas ditulis di dalam aturan. Dan kemudian yang ketiga, bahwa Pemda juga diberikan otorisasi untuk mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di wilayah masing-masing. Tapi juga mempertimbangkan kegiatan ekonomi esensial. Dan yang terakhir bahwa
Pemda juga melakukan pengetahuan kegiatan. Kegiatan tersebut tentunya dengan memperhatikan bagaimana pemulihan ekonomi dan bagaimana pemulihan kesehatan. Dan juga tetap mengatur bagaimana penerapan screening, penerapan protokol kesehatan, dan untuk ini harus dilakukan dari hari ke hari, dari jam ke jam. Sehingga dengan demikian semua terkontrol. Kalau tidak ada penindakan, tidak ada sanksi, ini tidak bisa, regulasi tidak mempunyai makna. Regulasi itu mempunyai makna kalau dia mempunyai sanksi. Itu yang harus. Saya tinggal punya waktu sedikit. Saya ingin pertanyaan terakhir untuk Bu Mas Dalina. Bu Mas Dalina, mengingat sudah banyaknya varian baru, mutasi baru COVID-19, beberapa juga sudah terdeteksi di Indonesia. Bagaimana dengan komitmen untuk peningkatan genome sequencing supaya kita segera tahu varian-varian apa saja yang sudah masuk di Indonesia dan paling banyak berpengaruh? Ya, genome sequencing yang kita lakukan saat ini tidak untuk seluruh kasus, Mbak Sofi. Dia sifatnya sampling. Betul. Dan membutuhkan waktu. Dan kalau kita lihat ada sedikit keterlambatan dalam mendeteksi itu. Seperti misalnya B117 itu sebenarnya sudah masuk ke Indonesia dari Januari. Histori perjalanan kasus-kasus B117 itu di Januari. Tapi baru kemudian terdeteksi di bulan Mei. Menurut kami itu sedikit terlambat kita mendeteksi masuknya kasus-kasus dari luar ke dalam. Solusinya sebenarnya kita harus mereview karantina yang hanya 5 hari. WHO masih meminta dalam perjalanan atau pelaku perjalanan dari luar negeri itu 14 hari karantin. Di kita itu 5 hari karantin dengan 2 kali negatif. Bahkan Singapura itu menetapkan 21 hari untuk negara-negara yang punya B1617, Asia Selatan ya, India, Bangladesh, Pakistan dan seterusnya. Jadi solusi kita adalah tahan mereka di pintu masuk melalui karantina. Kalau pemberian visa kan sudah di stop, tetapi karantina 14 hari untuk warga negara lainnya itu wajib dilakukan. Jangan 5 hari, itu berbahaya. Semoga ini tersampaikan secara baik dan disambut dengan baik pula, direspons dengan baik pula oleh pemerintah. Bu Mas Dalina Pane, terima kasih. Pak Alexander Ginting, terima kasih sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus Anda berdua. Terima kasih Mbak Sofi. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Saudara, itu tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam hari ini. Besok Sapa Indonesia Malam akan hadir bersama rekan Aiman Wicaksono. Saya Sofi Syarif, pamit undur. Sampai jumpa.